Oke, kita masuk no signal ya. Ini karena lagi di mode PC guys ya. Kita masuk ke menu-menunya. Gue pencet home di sini. Ya, home ke tempat-tempat home seperti ini. Kalian bisa lihat di sini banyak film-filmnya ya. Di Prime Video nawarin kalian film-film apa aja, Netflix apa, YouTube apa gitu. Oke, Upin-Ipin dong, gue ditawarin. Oke, di sini juga banyak fitur-fiturnya. Mungkin yang paling menarik adalah di Play Store. Kita lihat sedikit Play Store-nya. Tuh, kalian bisa lihat ya, sering banget frame drop ketika gue pengen cepet turun. Kalian lihat ya, frame drop dia patah gitu, nggak sesuai kecepatan gue turun karena gue pikir mau sampai bawah gitu. Tapi di sini udah pilihannya banyak banget ya guys ya. Di sini ada game, kalian bisa lihat ada game bombard segala. Ini juga ada bomber friend. Menarik, kalian bisa lihat game-gamenya lah ya. Menarik juga sih. Itu fungsi buat entertainmentnya ada apa aja ya. Yang paling gue benci ya guys ya, paling gue benci dari menu ini selain nge-lag di sini. Kalian lihat langsung patah. Ini Androidnya kualitasnya memang sesuai dengan harganya lah ya, diturunin banget dari yang 4K 50 inch. Oke, di sini kalau gue exit dan kita ke bagian misalnya kalau lagi nonton gitu, mana backnya? Oke, ini nge-lag dong. Loh kalian lihat sendiri ya tadi ya, nge-lag banget. Woi, nge-lag sini, nge-hang ini. Gitu gue bisa tahu gue nge-hang. Oke, lihat ya, gue udah pencet-pencet ya, dia masih belum jalan, kalian lihat, nggak responsif banget. Ya, oke, yang paling gue sebel sih di bagian settingnya guys. Lu tahu nggak untuk ngatur brightness dan kontras ini monitor di TV ini di mana ya? Oke, sekarang kita masuk ke device preference. Device preference di sini ya, ada about, date and time, segala macam timer, dan lu tahu yang tadi gue bilang lu mesti ganti brightness dan kontras di sini di picture. Ya ampun, dalam banget gak sih lu mesti untuk ganti brightness dan kontras gitu, ngapain sih taruh dalam-dalam begini, gue nggak ngerti ya. Sini ada power buat apaan? Oh, sleep segala macam ya, ini kayak settingan gitu, tapi settingannya dalam banget. Padahal gue pengen pada saat gue nonton ngubah brightness dan kontras itu kan langsung harusnya ya. Itu yang paling gue sebel sih. Dan di sini juga udah Comcast built-in dan kualitasnya juga memang gue bisa bilang ini downgrade banget. Jadi sesuaiin harganya. Jadi dia nggak bikin 50 inch sama 40 inch punya prosesor yang sama, punya Android yang sama, itu enggak. Walaupun memang kodenya beda ya. Ini S6G sedangkan itu S6G Pro itu lebih tinggi kastanya, dan yang S6G dan S6G Pro bedanya itu sekitar 500.000, itu di 50 inch nya. Kalau gue bandingin ya, jadi dia nurunin juga kualitas dari Android dan prosesor di dalamnya. Dan dia bahkan dari dari data yang buat kita review itu di sini bahkan nggak dikasih tahu ROM-nya berapa, RAM-nya berapa dari Android, itu nggak dikasih tahu ya. Itu sih gue sebel, yang paling gue sebel nge-lag-nya sih guys. Kadang suka, ini kan udah lama ya di sini ya, itu udah masih oke lah. Tapi kalau di sini nge-lag-nya tuh kerasa banget nih. Kalian lihat, kadang-kadang ketika dia udah nggak di sini, udah ngeblur nge-lag lah. Ya, sebelnya di situ aja sih gua. Sisanya no issue lah. Oke guys, kita mau tes bleeding seperti biasa, dan kalian bisa lihat ya sedikit berbeda warna atau dari pantulan ya. Tapi ini warna brightness-nya dan kontrasnya dan backlit-nya mentok 100. Dan gue ngerasa pada saat gue diem gini guys, itu ada sedikit bleed di situ, ya. Ini kan nggak benar-benar hitam. Nah, inilah yang gue bilang brightness itu agak aneh, ketika di 100-in dia memutihkan segalanya. Aneh sih menurut gue. Oke, kita lihat pada saat gelap, gila ruangannya jadi terang banget karena kayak kita disembur cahaya putih lah. Anggaplah kita lagi duduk di depannya. Ya guys, sedikit-sedikit lah. Memang efek TV murah ya pasti begini, tapi disesuaikan dengan harganya, karena menurut gua harganya masih make sense. Dan kalian tahu ada satu hal yang gue suka, lucu banget, kalau panelnya ini kalian tekan gitu ya, tuh kayak ngerubah warna gitu nggak sih? Monitor tuh nggak kayak gitu sih, gue nggak pernah ketemuin kayak gitu. Dia kayak beda gitu loh kualitasnya. Dia kayak berubah warna, mungkin kalau di hitam lebih kelihatan ya. Ketika gue pencet dia agak, kalau pas hitam dia jadi kayak nge-flash gitu sekali, sedetik cet gitu. Kalau gue kencang mungkin lebih berasa kali. Tuh, kalian bisa lihat ya, ada kayak perubahan warnanya. Beda banget sih sama monitor memang TV itu. Ya itu kualitasnya, tapi nggak ada masalah untuk hal-hal seperti ini, terlalu minor ya guys ya. Apalagi kalian pakai 1 sampai 2 meter jauh,
nggak bakalan kerasa lah. Dan warna TV biasanya lebih vibrant kan, kita udah tes juga dia ada color accuracy-nya. Memang ngacil banget, tapi ya itu jadi terlalu tinggi banget, jadi kayak vividnya tinggi banget segala macam, bisa dibilang vivid lah gitu. Tapi dengan kayak gitu kan memang kita ngeliat, wah ini TV bagus banget warnanya gitu. Karena lu lihat dari jarak pandang 1, 2 meter, 3 meter, ya gitulah.